Selamat datang di saluran keajaiban kita. Sobat sehat penyakit dalam, bayangkan pagi yang cerah hancur lebur, berantakan hanya karena leher kaku tidak bisa menoleh sama sekali. Rasa sakitnya luar biasa, seperti ditusuk ribuan jarum besi memanas, hingga membuat air mata menetes tak tertahankan. Lansia sering menyebutnya, salah bantal yang sungguh menyiksa. Tapi hari ini, ada keajaiban luar biasa, yang bikin dokter geleng kepala. Nah, sekarang mari kita jeda sejenak, mengambil napas yang teramat dalam. Mari merajut tali silaturahmi yang kuat, membesarkan keluarga kita ini, dengan menulis di kolom komentar. Saya ingin sehat, dan leher sembuh, tidak kaku lagi, dan asal daerah Bapak Ibu semua, sebagai bentuk komitmen Bapak Ibu semua, menuju kesehatan yang paripurna. Lalu silakan sentuh perlahan tombol subscribe yang ada di bawah tayangan ini. Tolong nyalakan juga gambar lonceng kecilnya, agar tidak tertinggal kabar baik. Jika mata mulai kurang awas, mintalah tolong pada anak tersayang. Ini adalah jalan resmi mengikuti kuliah subuh kesehatan gratis, untuk menjaga raga yang menjadi amanah Tuhan yang Maha Kuasa ini. Mari kita pelan-pelan melihat mengapa leher kaku atau tengen ini bisa terjadi menyiksa raga kita. Bayangkan, otot leher Bapak Ibu itu layaknya kumpulan karet gelang yang sangat lentur menopang kepala. Saat kita tidur dengan posisi bantal yang terlalu tinggi atau miring semalaman, karet gelang itu terus-menerus ditarik kencang tanpa henti. Akibatnya, aliran darah yang membawa oksigen bersih menjadi tersumbat total dan tidak bisa menyirami serabut otot di sekitar tengkuk. Bapak Ibu sekalian, karena tidak mendapat siraman oksigen yang cukup, otot leher itu mulai menjerit kepanasan dan kelaparan. Jeritan otot yang tercekik inilah yang Bapak Ibu rasakan sebagai sensasi kaku, mati rasa dan nyeri tajam saat mencoba menolehkan pandangan. Karet gelang yang tadinya lentur kini berubah menjadi sekaku batang kayu yang keras. Hantaman rasa sakit ini membuat otot semakin terkejut, dan nyeri itu terasa kian memuncak. Kita sungguh butuh pelentur untuk membuka sumbatan darah kaku tersebut. Kondisi aliran darah yang tersumbat di leher ini tentu tidak boleh dibiarkan terjadi berlarut-larut. Jika otot leher terus dibiarkan kekurangan oksigen, rasa sakitnya bisa menjalar hebat hingga ke ubun-ubun kepala. Bapak Ibu akan mulai kehilangan keseimbangan dan sulit beraktivitas. Kita sungguh amat membutuhkan solusi tepat untuk membuka lebar selang pembuluh darah yang menyempit tersebut. Rahasianya ternyata tersembunyi pada bumbu dapur sederhana yang efeknya bikin para ahli takjub. Nah, sekarang sebelum kita ke dapur secara imajiner, mari berkenalan dengan pahlawan penyelamat saraf leher yang teramat luar biasa ini. Ramuan ini hanya memakai bawang putih dan minyak kelapa murni. Bawang putih yang beraroma tajam ini menyimpan segudang senyawa alisin dan antioksidan yang sanggup merangsang pembuluh darah kaku agar kembali rileks terbuka lebar. Sementara minyak kelapa bekerja, menghantarkan kehangatan yang langsung menembus kelistrikan saraf yang sedang tertidur lelap. Mari kita melangkah menuju dapur rumah untuk meracik ramuan olesan mulia ini dengan hati yang teramat lapang dada. Siapkanlah 3 siung bawang putih segar yang warnanya putih bersih dan memiliki aroma khas yang sedikit menyengat, namun amat menyegarkan rongga dada. Bawang putih yang bagus, teksturnya masih terasa keras dan padat saat kita tekan pelan dengan jemari. Jangan gunakan bawang yang sudah layu atau berjamur keputihan. Kupas kulit arinya perlahan dengan penuh lautan rasa kesabaran. Setelah bawang putih itu terkupas bersih sempurna, letakkan di atas talenan kayu yang rata. Gunakan gagang pisau atau ulekan batu untuk mememarkan atau menggeprek bawang tersebut hingga hancur. Namun tidak perlu sampai sehalus bubur. Saat bawang itu pecah tergeprek, sebuah aroma terapi alamiah akan segera mengudara, memeluk penciuman. Hembusan wangi bawang yang kuat dan menyegarkan seketika menyusup menenangkan rongga dada. Aroma khas ini diyakini amat ampuh menurunkan ketegangan saraf otak. Masukkan lumatan bawang putih geprek tersebut ke dalam sebuah mangkuk kaca kecil yang bersih. Kemudian, tuangkan sekitar 2 sendok makan minyak kelapa murni ke atasnya. Minyak kelapa ini warnanya bening keemasan dan beraroma gurih kelapa yang amat menggugah selera. Aduk-aduklah
Perlahan-lahan, menggunakan sebuah sendok kecil dengan amat lembut. Biarkan getah alisin dari bawang putih itu perlahan-lahan luruh, melebur, hancur menyatu sempurna membaur dengan kelembutan minyak kelapa di mangkuk. Untuk hasil yang jauh lebih maksimal meresapnya, kita perlu menghangatkan campuran minyak ini sebentar saja. Sediakan wajan kecil berisi sedikit air mendidih di atas kompor. Letakkan mangkuk kaca berisi minyak bawang tadi di tengah genangan air panas tersebut, seperti proses di tim. Tunggulah beberapa saat dengan penuh lautan kesabaran, hingga minyak di dalam mangkuk terasa cukup hangat. Jangan sampai minyaknya mendidih berbuih, karena hawa kelewat panas bisa merusak senyawa obat pelenturnya. Tolong dipastikan dengan cermat bahwa suhu minyak di dalam mangkuk itu benar-benar bersahabat dan terasa amat nyaman, menghangatkan kulit lansia. Setelah dirasa pas hangatnya, duduklah bersandar amat rileks di kursi. Celupkan ujung jari jemari tangan Bapak Ibu ke dalam minyak bawang yang harum ini. Usapkan minyak hangat tersebut secara merata, menutupi seluruh area tengkuk dan otot leher yang kaku mematung. Pejamkan mata sejenak, dan rasakan sensasi hangatnya meresap membelai pori-pori raga. Tatkala minyak hangat beraroma bawang itu mulai memeluk kulit leher, sensasi rileks yang tiada tara akan langsung menyergap. Hawa hangatnya seolah-olah langsung menusuk masuk, menembus celah pori-pori kulit dengan amat-amat lembut. Kandungan senyawa alisin murni bergegas melenturkan serabut otot leher yang kaku tegang. Sembari getah bawang bekerja amat lincah, melebarkan corong-corong pembuluh darah yang sedari tadi menyempit, mencekik aliran nadi leher penyebab rasa sakit salah bantal itu. Rentetan ngilu kaku yang sebelumnya menyiksa bagaikan ribuan tusukan jarum perlahan-lahan, mulai luruh, tersapu hawa hangat ini. Aliran darah kental yang mengangkut pasokan oksigen melimpah ruah, seketika menderas menerobos masuk ke ujung urat tengkuk. Sambil mengoles, lakukan pijatan memutar yang amat sangat lembut, menggunakan bantalan jari tanpa tekanan kuku. Pijat ringan ini jangan memaksakan tenaga urut yang keras, karena justru bisa memicu cedera baru pada lapisan otot yang meradang perih. Pijatan memutar yang amat lembut ini akan membantu memompa laju aliran darah, agar kian deras mendobrak sumbatan di area pangkal leher Bapak Ibu. Dalam hitungan kurang dari 2 menit saja, kekakuan yang membelenggu itu seketika sirna, menguap. Bapak Ibu akan merasakan leher kembali lentur dan ringan, menoleh ke kiri maupun ke kanan, tanpa ada tarikan yang menyayat hati. Ini adalah sebuah keajaiban medis dari alam semesta, yang acap kali membuat banyak dokter terheran-heran melihat dampaknya. Sembari Bapak Ibu meresapi kenyamanan luar biasa ini, saya akan menjawab 4 keraguan yang kerap mengalir bebas di meja pemeriksaan klinik saya. Pertanyaan pertama, apakah ramuan olesan ini diizinkan? Bila kebetulan kulit leher saya sedang ada luka goresan merah yang terbuka, jawaban medisnya sungguh amat tegas. Tolong hindari sementara waktu mengoleskan bawang di atas kulit yang robek terluka. Getah bawang putih akan memicu sensasi perih menyayat yang hebat luar biasa dan amat menyiksa. Pertanyaan kedua yang amat sering mampir, bolehkah saya memakai jenis minyak kayu putih atau balsem pabrikan sebagai pengganti minyak kelapa murni di racikan mangkuk tersebut? Jawabannya amat sangat tidak dianjurkan. Balsem kimiawi sifatnya hanya memberikan ilusi panas di permukaan luar kulit tanpa meresap dalam. Minyak kelapa memiliki molekul penembus kulit yang secara alami sanggup mengantarkan obat bawang putih masuk menembus pertahanan otot lapisan dalam untuk mereparasi sel sarafnya. Menginjak keraguan melanda. Yang ketiga, amankah bagi saya penderita keluhan darah tinggi merutinkan terapi olesan leher herbal ini saat sedang kambuh? Bapak Ibu penderita darah tinggi sangat amat diperbolehkan merutinkan olesan ini. Hawa hangatnya amat sakti menstimulasi sirkulasi saraf tepi yang mulai kaku akibat tensi melonjak. Aroma bawang putih yang menenangkan itu juga terbukti melalui penelitian mampu mengendurkan saraf otak, sehingga tekanan darah bisa ikut menurun perlahan membaik. Pertanyaan keempat penutup keraguan harian, apabila saat bangun tidur mendadak leher tengen hebat tak bisa bergerak, haruskah saya langsung melakukan senam leher memutarnya secara paksa? Tolong ditaati pesan ini. Jangan pernah sekalipun memaksakan diri memutar engsel leher
Dikala otot masih dirundung mati rasa yang mematung, tulang engsel pergelangan leher rawan terkilir, melintir lantaran urat belum siap menopang. Oleskan saja minyak bawang ini sejenak, dan tunggu khasiatnya bekerja tuntas. Selagi kita asik berbincang teramat hangat, mari luangkan sejenak waktu mempraktikkan sebuah cek kelenturan saraf mandiri di rumah saat ini juga. Duduklah di kursi dengan postur tubuh bersandar lurus, paripurna menghadap ke depan. Letakkan telapak tangan kanan Bapak Ibu di atas pundak kiri secara menyilang. Sekarang, tarik napas panjang perlahan, lalu miringkan kepala Bapak Ibu ke arah kanan, mendekati bahu kanan. Jangan memaksakan diri bila otot sudah mulai terasa kaku, menahan tarikan ini. Tahan tarikan miring tersebut selama hitungan 5 detik saja, lalu kembalikan kepala ke tengah. Ulangi gerakan engsel leher ini, menyilang bergantian ke arah sebaliknya. Apabila di tengah gerakan merenggang tadi, leher seketika gemetar hebat, atau memunculkan sensasi kram nyeri menyayat, itu adalah sinyal telak pembuluh urat, di tengkuk mulai menyempit kaku. Namun bila gerakannya terasa amat ringan licin, bagaikan meluncur di atas pelumas air, saraf leher Bapak Ibu masih tergolong cemerlang. Mengarungi paruh kedua usia kehidupan yang amat indah ini, memanjakan saraf dengan rutinitas usapan pijatan ringan, menempati peringkat teratas pelumas sendi leher lelah. Usapkan sisa tuangan minyak kelapa wangi bawang di sekeliling bahu Bapak Ibu, dan mulailah meremas, mengurut. Ototnya mengarah naik mendaki menuju pangkal kepala, jangan terbalik arahnya. Pijatan pelan mendaki ini meniru pergerakan alami pembuluh nadi, mengembalikan genangan darah kotor mati di pundak, agar bergegas, digantikan. Menyeka kerak penyumbat di sekujur pembuluh urat leher, mutlak mengharuskan debit pelarut air minum harian yang melimpah ruah dan bersuhu amat-amat pas. Tinggalkan kebiasaan menenggak cairan es batu yang langsung membuat urat mengkerut, kedinginan menegang, seketika mematung. Biasakan menyeruput cangkir air putih mendidih hangat yang sanggup meruntuhkan plak-plak gumpalan kolesterol penyebab sempitnya jalan selang darah di leher. Air hangat ini ibarat aliran sungai pendorong kelancaran. Muara kesembuhan sejatinya menancap berakar amat sangat kuat di rongga dada yang diselimuti kelapangan, sikap pemaaf, dan kelola manajemen emosi jiwa tulus. Luapan stres kepanikan membanting pikiran ruwet akan menelurkan hujan hormon jahat yang merantai kebebasan urat nadi leher. Rengkuhlah kedamaian senja dengan senyuman terkulum, sembari mengagumi kicauan burung pekarangan asri. Hati yang riang gembira, spontan memproduksi hormon, relaksasi, pengusir rasa tegang pemicu letupan saraf kaku. Mengarahkan kemudi perahu kesehatan, menginjak lautan hari senja, menuntut komitmen baja penataan asupan hidangan di atas piring saji meja makan. Pangkas habislah kebiasaan menyantap jerohan limbah sapi berlemak pekat yang berpotensi menyuntikkan tambahan. Beban lautan kolesterol kotor, penghambat pergerakan aliran urat leher, beralih pindahlah memanjakan nafsu lidah, menuju semangkuk rebusan sayur segar, syarat protein, pembangun otot perbaikan yang 100% aman. Dicerna saluran cerna. Jaminan keamanan operasional tubuh, membetulkan rute saraf lehernya, bermuara telak pada tatanan jadwal, memejamkan sepasang kelopak mata, saat selimut malam menutupi bumi. Seringnya kebiasaan begadang memaksakan kelopak mata mengganjal kantuk, sungguh melumpuhkan. Proses turunnya hormon pemulih sel otot Bapak Ibu. Menyelamlah masuk menjelajahi dunia mimpi pulas terlelap, sebelum lengkingan detak jam dinding menunjuk angka 11 malam, demi memaksimalkan laju perbaikan urat leher yang rusak itu. Menyambut sapaan terang pancaran sinar mentari yang terbit dari ufuk timur merayap, menghangatkan embun. Paksakan membuang balutan selimut, lalu melangkah pelan keluar pintu teras rumah. Rutinkan senam leher tanpa alas bertelanjang, meraba kasarnya rumput basah berembun, yang amat tajam menusuk memompa kejut titik-titik kelemahan kelistrikan saraf. Akupresur harian alam semesta ini, melonggarkan jalan aliran darah beku, menyusur leher dari hulu jantung menuju pucuk batok kepala, Bapak Ibu. Lansia, terjangan panik ketakutan kala tiba-tiba diserang kaku leher bagai batu,
sementara malah memperburuk letupan. Hormon stres pengecil urat pembuluh amat halus. Saat kaku tengkuk seketika mendera mengejutkan kewarasan nalar. Segeralah luruskan posisi sandaran punggung, mencari sokongan tumpuan bantalan nan amat sejajar nyaman. Ucapkan kalimat penenang di zikir. Berulang memandu masuknya pasokan udara oksigen, pemecah kebekuan jalan darah. Kontrol kendali rasa cemas adalah tonggak pertama pengusir ngilu. Memperbincangkan kaku urat leher dan menabung nilai kesabaran, benak saya sontak terlempar kembali pada kisah haru salah satu pasien andalan kita. Mari kita panggil beliau Kakek Usman. Usianya kebetulan menapak 69 tahun penuh. Barokah. Raga sepuh kakek ini dipapah memelas, masuk ke meja praktik menahan rintih lara luar biasa. Beliau amat mengeluhkan tengkuknya yang telah mati rasa total bak balok kayu, yang membeku kaku tiada ampun sejak bangun dari tidur terlelap di paginya. Beliau sama sekali tidak sanggup menoleh saat dipanggil namanya. Kakek Usman dilanda gelombang keputusasaan akut memikirkan dirinya kelak lumpuh. Stroke tergolek lunglai di atas ranjang menanti belas kasihan. Anak cucunya rutin meratap cemas, menyaksikannya meringis ngilu. Saya genggam erat jemari rentanya, meredam gelombang ketakutan itu, sembari menularkan ilmu rahasia olesan minyak kelapa hangat berbumbu. Bawang putih geprek, yang sangat mujarab, mengusir angin jahat di celah sendi tubuh. Saya tuturkan dengan kelembutan yang membuai, memompa peredaran pembuluh darah yang telah terlanjur mampat. Memang merengek menuntut ketelatenan meramu dengan teramat sabar. Tidak serta-merta sembuh merdeka tanpa ada usaha. Kakek Usman mengantongi bekal niat baja di lubuk kalbu terdalamnya. Saban surya menampakkan sinarnya. Sang istri menimaskan adonan olesan itu, dan beliau membalurkan ke lehernya dipenuhi lafal puji doa. Kepatuhan mutlak merawat raga rentan ini jadi teladan yang mulia. Beliau juga amat rela menekan nafsu dari menyantap lemak santan pekat demi memastikan sirkulasi darahnya senantiasa mengalir encer tak tersumbat plak. Baru 2 hari menjalankan rutinitas telaten ini, kuncup mukjizat manis kesabaran murni itu mekar mewangi seketika memenuhi rumah. Kakek Usman menyambangi klinik dengan pijakan ayunan langkah yang amat kokoh tegap. Raut wajahnya teramat berseri memancarkan pesona rona kelegaan mendalam. Ia bercerita dengan tawa. Leher kakunya telah sembuh. Ia kini kembali piawai menoleh ke belakang, menyapa cucunya, dan leluasa memimpin jalan menuntun langkah sang istri tercinta, mengelilingi pekarangan di paginan buta. Riwayat gigih kepunyaan kakek Usman membuktikan secara gamblang bahwasanya raga renta yang nampak lapuk ini mengantongi memori untuk menyembuhkan sarafnya, andai rutin disiram kasih sayang alamiah. Kesabaran tingkat dewa dipadukan ketertiban, mengoles bawang minyak, adalah kunci brankas menuju gerbang kesembuhan yang seutuhnya. Tolong jangan pernah lekas patah arang mengutuki nestapa kebas yang menderap tubuh senja ini. Anggap saja linu tengen leher ini semata sapaan teguran manis dari raga yang menjerit memohon. Istirahat peregangan dengan posisi bantal yang tepat saat tertidur. Menyambung soal kelancaran sirkulasi darah. Bapak Ibu pantang terus-menerus terkurung membeku menunduk melihat layar telepon pintar dalam satu postur pakem selama berjam-jam tiada henti. Karena itu merusak kurva alami deretan tulang leher. Bapak Ibu Sobat Pejuang, sehat, perawat raga dimanapun berada. Saat ini, guliran sang waktu melesat berlari kencang, tanpa permisi membelah hari. Pesan batin di dasar benak saya, teramat terang bercahaya. Jangan memusuhi rasa sakit leher ini. Tolong curahkan belas kasih sayang pada tengkuk merana itu, lewat usapan bawang hangat. Saya mengemis dengan sangat. Larang keras ilmu pusaka mujarab ini berhenti beku, mengendap di rongga memori, pikiran Bapak Ibu seorang diri, melainkan terbangkan, lepas. Jadikanlah rentetan uraian berbobot ini berubah wujud menjelma pahala timbangan amal sumur jariah luhur selamanya. Bagikan atau luaskan, sebarkan tekan tautan, panah video ini merambah, menyusup ke sudut ragam grup obrolan. Kumpulan famili kerabat, deretan tetangga sebelah, purna tugas pensiunan, mentransfer setetes bongkahan wasiat, pedoman jalan sehat yang membumi ini, tiada ada bedanya. Merangkum pilar murni sedekah ilmu jariah yang mendulang kucuran curahan pahala yang tak akan pernah putus.
Limpahan aliran ganjaran amalan orang di belahan bumi sana, yang lehernya berangsur pulih, sedia kala akan terus menderas, membela melindungi raga. Kelemahan kita semua, di penghujung jalan kehidupan ini, renungkanlah kelegaan hati mereka yang sujud, kembali bugar, tanpa lilitan sakit. Menoleh lagi, segenap doa tulus dari mereka dipastikan, spontan langsung memantulkan tabir pelindung keselamatan ekstra tebal, bagi masa tua renta. Bapak Ibu sekalian, selaku sang penebar jejak perantara, pencerahan. Sebelum kita merapikan lipatan perjumpaan merajut tali silaturahmi ulasan lisan nan teramat mengikat ini, mari laksanakan ritus senyap merakit kubah batin berbalut hening kedamaian paripurna. Menepi bersembunyi sejenak menjauhi pusaran hiruk-pikuk serakahnya dunia. Tundukkan tulang keras leher menjatuhkan raut rupa memohon hamparan ampunan pada sang penguasa titipan raga. Ya Tuhan, Sang Pemilik cahaya kesembuhan abadi, kami hamba papa tua ini, merendah, menangkupkan kedua tangan keriput ini. Kami berlutut mencurahkan segenap lapisan serpih, sisa-sisa kepasrahan raga yang makin rapuh. Usaplah, hapuskan, usir. Leburkanlah berbekal telapak tangan kuasa keajaibanmu. Selimut perih duka lara kebas kematian serabut urat di penopang leher Bapak Ibu, lansia pendoa suci tayangan ini. Longgarkan, kembalikan kelancaran jalur pipa-pipa urat halus jalan aliran nyawa darah di sekujur tengkuk lelah mereka. Bebaskan cabut, lepaslah paku. Paku sensasi tegang, tajam menusuk, yang memenjarakan sendi itu. Hadiahkan guyurkan penganugerahan taburan kemerdekaan, sisa bonus rentang usia uzur. Purna bakti dipenuhi barokah, mendulang tawa, kesehatan, tegap. Tebarkan perluas lapangan sumber tetes keringat rezeki halal, demi mengawal kedamaian tertawa merangkul melingkari, hangatnya pertumbuhan anak keturunan Cici tersayang, murni tanpa ganjalan linu kaku. Saya undur permisi, memohon maaf, undur pamitan, menjauhi layar sorot kaca ini. Teruslah, tegar merawat raga ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.